Kita yang pernah berhaji dan pernah berumroh, pasti kita ke Padang Arafah ya. Tema besar kita pada kali ini adalah tentang Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu, Buya, apakah di Arafah atau itu miniatur sebenarnya? Sesuai namanya Arafah, yaitu mengenal. Mengenal. Ya, jadi tempat mengenal. Dalam riwayat Israiliyat kita mendapatkan bahwa itu adalah tempat pertemuan injit kita, kakek kita Sayyidina Adam dan Sayyidatuna Hawa. Nanti ketika manusia mati semua, kiamat, ada kebangkitan, dua kebangkitan, Bang Dik. Satu. Karena dalam riwayat yang kita dapat dan Al-Quran bahwa malaikat peniup trompet sur, namanya siapa? Israfil, meniup 2 kali. Yang pertama? Tiupan pertama, maka terjadilah kiamat. Bahkan di riwayat yang lain 3 kali, Bang Dik. Maka muncullah kemudian kekacauan alam semesta, al-infitor, terjadi benturan planet dengan planet. Tadi mau matahari hancur apa terserah. Ini hancur semuanya nih, nanti Buya. Bukan matahari yang itu lagi. Bukan bumi aja yang hancur. Semuanya berbenturan. Lalu Allah ciptakan lagi bumi yang bukan bumi ini. Tapi masih bahannya dari yang hancur ini. Lalu bangkitlah mereka semua, dan mereka harus berkumpul bukan di Padang Arafah. Bukan di Arafah. Bukan di Padang Arafah. Nanti mereka akan berkumpul di mana dulu para nabi berkumpul, bersaf-saf di belakang Sayyidina Muhammad SAW. Di mana itu? Di mana, Buya? Biar kita bisa pesan dulu tanahnya sana. Waktu Nabi Muhammad menjadi imam, mengimami semua nabi, di mana? Di Aras, ya kan? Al-Quds. Al-Quds. Jadi bukan di Padang Arafah. Di Al-Quds di Palestina? Berkumpul di situ? Semuanya akan dikumpul di sana. Ya Allah, pantesan tanah itu menjadi rebutan sekarang, ya. Jadi bukan di Arafah. Arafah itu pertemuan. Ini harus saya luruskan. Nanti pertemuannya di Al-Quds. Semuanya berkumpul. Masalahnya kan nggak ada GPS, Bang Dik. Nah, saat itu ya. Ya kan ini sudah tubuh baru. Maka orang-orang yang tidak mempunyai makrifat keimanan dalam kalbunya, dia akan sulit mengakses alam itu untuk datang ke tempat itu, Al-Quds. Lama sekali. Kalau sudah sampai di Al-Quds, di mana dulu Nabi Muhammad SAW naik, mereka akan naik ke alam lain. Maka adalah hari mahsyar kedua. Ditiup lagi yang kedua. Kira-kira begitu penjelasannya. Muncullah Padang Mahsyar yang kedua, buminya bukan bumi yang ini lagi, tapi bumi yang baru. Pijakan yang baru ya. Yang ini mahsyar pertama masih biasa, sedangkan yang kedua ini di situ ada hisab, mizan, semua amal kita dipertanggungjawabkan, diperiksa di sana. Nanti baru ketemu sirat, baru ujungnya surga dan neraka. Buya pernah ke Aqsa kan? Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita hanya bertukar kabar saja. Di Aqsa itu, sekitar Aqsa itu ada pemakaman ya. Pemakamannya ini dari berbagai agama ya. Betul. Karena diyakini, ya seperti yang Buya katakan, itu pijakan kita untuk menuju alam lain. Makanya jangan heran, sampai kiamat nanti ini Aqsa akan terus diperebutkan ya. Sampai Imam Mahdi menaklukkan. Sebagai landasan kita untuk take off ya. Buya, katanya apapun yang kita lakukan ini, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, terutama maksiat-maksiat, ini akan diputar kayak layaknya layar tancap nih, Buya. Benar atau hanya... Betul, ditanya, semuanya ditanya. Di akhir surat. Terus yang nonton, keluarga juga nonton, Buya? Semuanya, Bang. Makanya kita selalu berdoa, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah keburukan kami dengan keindahan sifat-sifat-Mu. Hanya itu yang bisa menghilangkan keburukan-keburukan kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada sesuatu yang nggak beres dalam diri kita. Berpikir yang jorok, berpikir yang negatif, membicarakan orang dengan keburukan. Ya, semuanya lah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka hanya keindahan sifatnya yang bisa menutupi itu. Jadi kalau sudah keindahan sifat Allah yang ada pada diri kita, apalagi yang mau dihisap oleh malaikat? Ya, mereka akan menghisap keindahannya, bingung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup. Mereka nyerah. Allah lah yang langsung yang menyelamatkan mereka.
Semua Bang Dik ini, baju Bang Dik ini dihisap semua. Duh, saya pengen nih habis ini nih. Jam itu dihisap tuh Bang Dik. Jadi Sarung, kopiah, kacamata. Oh, Semua. tumben kacamatanya ada kacanya. iya Bu ya. Semua Semua yang disana. saya makan, yang saya minum. Jadi orang kaya lama banget dong Bu ya. Lama. Kalau hitungan-hitungan formal, lama sekali. Kalau nggak punya orang dalam, Bang Dik. Nggak punya orang yang memberikan syafaat kepada kita. Kita lama sekali ditangguhkan urusannya. Bang Dik pernah ditahan di imigrasi? Pernah. Cuma gara-gara ada bawa anak didik namanya Muhammad Iqbal, salah satu nama yang sama dengan pembom gitu, teroris. Oke. Lama Ribet nggak? Cuma nama? Bukan lama Bu ya. Lama. Rasanya lama, tersiksa nggak? Banget. Gimana dengan imigrasi Padang Mahsyar? Lebih lama lagi. Ditanya-tanya, dicuekin. Ternyata siksaan yang paling dahsyat itu dicuekin, Bang. Iya, nggak ditanya, didiemin. Nanti begitu. Iya. Makanya dalam Al-Quran, Innallaha la yanzuru ila thalatha. Dalam hadis ya. Allah tidak akan memperhatikan 3 golongan. Intinya mereka sombong semua itu. Sombong, pengkhianat. Tapi beberapa orang sekarang mereka salah paham dengan hadis itu, dikira penampilan fisik. Allah nggak merhatiin orang sombong, para pengkhianat. Nah, orang-orang ini ketika nanti mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dicuekin Allah Subhanahu wa taala. Nggak dipandang. Waktu Ibn Malik al-Asy'ari 40 hari Nabi pulang dari peperangan, itu tidak dipandang oleh Nabi. Karena dia pulang minta izin, tidak balik berjihad. Semua orang yang minta izin, yang tidak datang, kemudian buat alasan, saya tidak jihad Rasulullah karena saya sakit, saya begini, saya begitu. Semuanya mau mendatangkan cerita palsu. Tapi Ibnu Malik diam. Wahai Rasulullah, aku tidak jihad tapi tidak punya alasan. Kata Nabi, tunggu hukummu dari Allah. Tunggu keputusanmu dari Allah. Kalau benar yang engkau katakan, ya kita tunggu keputusannya. 40 hari, 40 malam, dia dipisahkan dari istrinya, tidak disapa oleh kawannya, tidak diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan dia disiksa dengan perasaan yang lebih dahsyat. Alhamdulillah Al-Asy'ari memilih disiksa di dunia. Walanudhiqannahum, ya, kami sungguh akan merasakan, memberikan rasa kepada mereka azab yang adna sebelum ada azab yang lebih besar. Azab yang sedikit, itu sedikit. Jadi azab kita di dunia, Bang, itu menggantikan azab di sana. Maka Bang, kalau ada perasaan diuji sama guru, dicuekin teman, atau polemik keluarga, membuat kita gundah, itu adalah siksaan di bumi. Terima aja, ridhoi saja, nanti Allah akan ganti dengan selamat dari azab di sana. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya Zainal Rumi Cafe Jakarta, saya ingin nangis ya. Tapi dibilang oleh guru saya, Buya, jangan nangis ya. Karena mungkin air mata saya kali ini adalah air mata yang berkualitas ya. Air mata penyesalan, kebodohan. Air mata yang kelak akan menjadi kristal yang indah yang di padang mahsyar. Nanti mungkin saya di tempat yang begitu terang benderang, saya dapatnya kegelapan yang pekat ya. Buya, kita akan sholat ya Buya. Ya, sholat itu apakah juga bisa menjadi penyelamat akan hal-hal ini nantinya Buya? Karena gini nih Buya pernah dengar cerita ini kan? Yang mana? Apabila mana nanti kita di akhirat, kita akan berjalan di jalan yang luas jaraknya dan panjangnya 2 kali bumi. Lalu kita di dalam perjalanan itu ada 5 pos. Kita ditanya tentang sholatnya di pos pertama, di pos kedua sholatnya, yang ketiga sholat lagi, yang keempat sholat dan seterusnya. Saya ingin tahu keberadaan sholat ini Buya di dalam hidup setelah berakhir ini, di mana sholat itu? Maka jangan mempersiapkan alam mahsyar, alam itu kan sirat. Itu yang dimaksud sirat. Sirat itu. Ya, sirat tempat melintas. Kita akan ditanya setiap posnya dengan 5 waktu sholat itu. Karena sirat itu ibarat 5 waktu yang kita lalui. Jadi orang yang lolos jalannya di sana, itu yang jalannya di dunia selalu mengingat Allah. Dan simbol dari mengingat Allah itu adalah puncaknya ada zikrullah, yaitu as-shalah. Kalau saya mempersiapkan ke sana itu dengan sholat, sepertinya sholat saya nggak layak untuk dijadikan penyelamat, Bang Dik. Maka saya tidak yakin sholat-sholat saya ini jadi bekal. Jangan ngomong begitu, Buya. Saya sholat ini cuma, mohon maaf, Bang Dik, hanya menjalani kewajiban. Iya. Ini yang ngomong guru ya. Sebentar. Setahu saya surga itu diciptakan Allah untuk kita manusia. Sehingga ada rukun yang dipaksa dalam kata wajib.
Ya. Kita untuk sholat itu betapa cintanya kan Allah sebenarnya sama kita ya Bu ya. Betul. Tapi berarti Sholat untuk apa Bang? Untuk surga atau untuk apa? mengingat Allah saya. Ya, aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Bukan untuk selamat di sana. Bang Dik, ingat Allah nggak lagi sholat? Ya sejujurnya Allah Akbar pasti ingat ya Bu ya. Tapi setelahnya ini Bu ya. Lagi ruku, sujud, ingat Allah nggak? Atau cuma menyebut-nyebut nama Allah? Jadi kita baru zikir menyebut, belum zikir mengingat. Maka sholat-sholat begini nggak berkualitas, nggak bisa dibawa ke hadapan Allah. Nggak bisa untuk beli surga Bang Dik. Apalagi untuk menyelamatkan dari hisab. Saya malu kalau menceritakan sholat saya. Maka bukan dengan sholat itu kita meminta selamat, tapi kita meminta itu dengan jamalullah, keindahan ampunannya Allah, kelembutan Allah. Makanya dia selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Jadi datanglah kepada Allah dengan Rahmannya, dan Rahimnya. Yes, Ya Allah, sholatku tidak khusyuk, tapi aku tahu Engkau Maha Pengertian. Cukup. Ya Allah, aku sedekah, nggak bisa banyak, kurang tulus, tapi hanya Engkau yang mampu, yang bisa mengerti bagaimana aku. Dan yang paling penting bukan itu, Bang Dik. Kita kalau bisa masuk ke satu tempat, misalnya nih Bang Dik diundang oleh orang penting. Kok bisa diundang? Berarti ada orang tertentu yang mengenalkan dia kepada kita kepada dia. Oh, channel. Channel ini kita sebut orang dalam kah? Bahasa Qur'annya syafaat. Syafaat itu karena kenal. Kenal itu membuat saya kemudian penasaran dengan orangnya. Karena kemudian terbukti orang ini cocok dengan saya kemudian bela dia. Pertanyaannya syafaat itu turun kapan Bu ya? Syafaat itu bisa dari sekarang sampai nanti. Nah, siapa yang Allah pentingkan di dunia? Kita nggak penting oleh Allah. Yang penting oleh Allah itu adalah orang yang benar-benar sempurna dalam menyembahnya, dan itu Rasulullah. Jadi siapa saja yang mengenal Rasul, sering berkomunikasi dengan sholawatnya. Jadi komunikasi dengan Rasulullah itu adalah sholawat. Siapa saja yang membangun komunikasi itu dari sekarang, Rasulullah nanti akan memperjuangkan dia. Kata sholawat dan sholat itu sama, Bang. Dalam bahasa Arab, sholatun nabi. Ada sholatuz zuhur. Sama, sholat. Artinya sholat apa? Sholat kita itu koneksi dengan Allah. Sedangkan sholawat yang kita maksud itu bahasa Arabnya sholatun nabi. Membangun koneksi dengan Nabi. Jadi bangunlah komunikasi dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah kenal kita, kita kenal beliau. Kita kenal beliau, kita rindu beliau, akan memantul rindu itu kepada kita. Nah, seberapa rindu, seberapa kenal Bang Dik dengan Rasulullah, sekuat itulah syafaatnya nanti. Sehebat itulah nanti syafaat yang kita dapat di akhir kiamat. Jadi pakai sholat nggak mungkin, Bang. Tadi aja sholat asar ingat macam-macam. Ya, masa sholat begitu layak untuk dihadapkan kepada Allah? Sekelas ulama, sama. Kiai, saya kan ketemu kiai udah banyak. Dan mereka mengeluhkan semua, kenapa hati saya kalau sholat nggak khusyuk? Itu kiai loh, masa Bang Dik nggak kan? Ya, mursyid bahkan. Saya ngobrol dengan seorang mursyid tarekat, ternyata dalam pikiran dia nyembah huruf, alif, lam, ha. Dia baca Allah, Allah. Itu dia nyembah huruf. Dia belum menyembah yang punya nama. Karena Allah itu abstrak, nggak bisa. Maka dengan cara menghubungkan diri kita dengan diri Nabi, baru koneksi dengan Allah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat itu seperti kamu melihat ke sholat. Ngeliat Nabi sholat nggak? Enggak. Ngeliat siapa dong? Ngeliat guru kita yang wali Allah. Itu Bang Dik. Jadi jangan andalkan amalan. Ke laut Bang Dik tuh. Masuk neraka langsung. Ya. Apa lagi Bang Dik? Ya, perihal sholat ini, di bab ini aja masih nyangkut ya. Karena ada sholat, orang sholat hanya menggugurkan kewajiban, ada orang sholat sebatas kebutuhan, ada orang sholat, ya dia ingin mungkin bercinta ya dalam bahasa sufi ya. Tapi kalau saya ini sholat nih Bu ya, baru sebatas bagaimana saya mencari perhatian kepada yang maha pencinta agar saya dicintai Allah. Tapi itu kapan-kapan lah kita bahasnya. Baik, saya perbaiki.